GKJ Gandean Solo Timur. Persiapkan diri kalian, kita akan buka acara ini dengan sebuah lagu, Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku, diberkati dari bangun pagi siang, berkati malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari bangun pagi siang, berkati malam, aku berdoa dulu. Kita akan menghadap Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau yang selalu kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan pagi yang indah ini Engkau sudah siapkan kami untuk mengikuti ibadah online dari sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati kami dari awal, tengah hingga akhir nanti, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Persiapkan hati kami masing-masing Tuhan, juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan pun akan berkenan untuk menyembuhkan mereka. Dan siapkan hati kami ketika nanti kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah kalian tentang hukum kasih? Dari mana ayat yang diambil? Kalian boleh menyiapkan Alkitab kalian, kita akan baca bersama-sama. Dan di sini nanti ada teman kalian yang akan membacakannya. Silakan Asitia. Teman-teman, aku akan membacakan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, anak-anak yang terkasih, dari hukum kasih kita diingatkan yang pertama untuk mengasihi Tuhan Allah kita, dan yang kedua untuk mengasihi sesama kita. Kita akan pujikan kasihnya seperti sungai. Memberikan persembahan, dan sekalipun kita ibadah online, tapi persembahan tetap kita berikan kepada Tuhan. Untuk persembahan kalian bisa disampaikan melalui guru-guru sekolah minggu atau langsung dibawa ke gereja. Dan dasar untuk mempersembahkan, ada teman kita yang akan membacakan ayat dari firman Tuhan. Silahkan Kristama. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi persembahan, kita akan pujikan lagu Beri Syukur. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih, setelah kita membuka acara pada pagi hari ini, kita juga sudah mendengarkan ayat firman Tuhan. Dan saat ini saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kalian, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Baik adik-adik, sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena tadi kita sudah memuji Tuhan, ya kita sudah berdoa, kita sudah persembahan juga. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Dan hari ini Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berkati kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Berkati adik-adik yang juga melihat, mendengarkan firman-Mu hari ini supaya mereka juga mengerti dan juga bisa menerima firman yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kakak yakin adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya. Mari kita buka sama-sama adik-adik Alkitab kita di dalam kitab Yunus. Kitab Yunus pasal yang ketiga. Selanjutnya ya, kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul Pertobatan Niniwe. Silakan akan kakak baca. Sambil kakak baca, adik-adik juga membuka dan menyimaknya di rumah. Baik, demikian firman Tuhan, Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kafan. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kafan, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba,
tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Ya, jadi ini suatu cerita yang sangat bagus sekali, dan sekali kalau adik-adik biasanya mendengarnya itu hanya cerita Nabi Yunus ya, yang dimakan ikan ya, dan tinggal di dalam perut ikan lalu dikeluarkan ya, dimuntahkan. Nah, ini adalah cerita setelah ya Nabi Yunus itu dikeluarkan atau dimuntahkan dari perut si ikan yang besar tadi. Nah, di situ tadi diceritakan ya di dalam Alkitab, setelah itu Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Yunus supaya melaksanakan tugasnya, yaitu apa? Pergi ke kota Niniwe yang mengagumkan besarnya tadi. Ya, sekalipun mengagumkan sangat besar, tetapi ternyata kota Niniwe itu orang-orangnya dan juga rajanya itu tidak taat kepada Allah. Lupa bahwa ada Allah yang melihat perbuatan mereka, sehingga mereka itu berbuat yang tidak baik, berbuat yang jahat, dan juga merugikan orang lain, ya, berbuat yang tidak berkenan ya di mata Tuhan. Tetapi Tuhan memang sangat baik ya adik-adik, sehingga Tuhan itu mengirim Nabi Yunus. Ya, sekalipun pada cerita Nabi Yunus yang kita dengar, Nabi Yunus sebenarnya tidak mau, ya, tetapi akhirnya ya mau untuk datang menuju ke kota Niniwe supaya apa? Supaya menyampaikan ya bahwa Tuhan itu akan menghukum kota Niniwe yang jahat itu. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika mereka mendengar ya berita itu, mereka mau bertobat. Dan ternyata benar ya adik-adik. Ya, ternyata benar. Ketika Nabi Yunus ke sana, ya kemudian berseru bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menghukum kota ini. Ya, mereka ketakutan. Dan mereka akhirnya berseru mengadakan pertobatan bersama-sama. Bahkan raja dan pembesarnya pun ikut begitu ya, ikut merasa bersalah, ikut bertobat, dan dikatakan ada pengumuman supaya semua baik manusia, orang-orangnya, rakyat, dan hewan ternak itu harus berpuasa dan berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka diampuni dan tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Nah, ini cerita yang sangat luar biasa sekali tentang pertobatan kota Niniwe. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah berbalik dari yang jahat menjadi baik, atau dari yang jahat kepada suatu kebaikan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita adik-adik? Ya, seringkali mungkin kita merasa kok sepertinya saya tidak seperti itu ya Kak ya. Ya, sepertinya kok saya baik-baik saja. Tetapi kalau sebenarnya kita mau ingat benar-benar di dalam kehidupan kita, mungkin ya ada hal-hal, ada waktu-waktu di mana kita itu seperti orang-orang di kota Niniwe itu adik-adik. Jadi ada kalanya kita ini tidak taat kepada Tuhan. Ada kalanya kita ini tidak mau menurut kepada Tuhan. Atau mungkin ada kalanya kita ini berbuat jahat ya kepada orang lain. Ya, baik itu kepada teman kita, ya, atau mungkin kakak adik, atau mungkin bahkan orang tua kita tanpa kita sadari. Ya, itu ada kalanya seperti itu. Dan kita lupa kalau kita ini anak Allah. Ya, anak Allah yang harusnya taat, harusnya itu nurut, harusnya itu melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Ya, cuma memang sebagai manusia kita kadang lupa dan tidak taat kepada Allah. Contohnya hal yang terkecil adik-adik apa ya? Ya, mungkin di rumah orang tua mengingatkan atau mungkin minta tolong, Dek, ayo sudah saatnya belajar ya, tetapi kita masih kosak-kosik wae ya, main mungkin game di HP atau mungkin melihat TV ya. Di dalam Alkitab dikatakan hormatilah
orang tuamu. Dan ketika kita tidak taat, ketika adik-adik tidak taat sama orang tua, bahkan hal yang kecil, ya itu sama juga melanggar firman Tuhan. Nah, saat itulah kita sedang menjadi adik-adik, sedang menjadi seperti kota Niniwe tadi, ya, yang tidak taat atau lupa kepada Tuhan. Ya, tetapi Tuhan itu baik, ya. Kadang Tuhan memberikan penolong kepada kita, kepada adik-adik. Seperti kota Niniwe tadi, Tuhan mengirimkan Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus untuk mengingatkan. Bisa jadi di rumah ada mungkin ibu yang mengingatkan, ayo segera dilaksanakan perintahnya Bapak, ya, suruh belajar toh, TV-nya dimatikan dulu, HP-nya diletakkan dulu. Atau mungkin bahkan Tuhan mengirim Nabi Yunus itu lewat melalui adik kita yang kecil. Kak, itu loh kak, sudah disuruh Bapak untuk belajar. Bu ya itu TV-nya dimatikan, Bu ya itu HP-nya diletakkan. Kadang seperti itu adik-adik. Cuma pertanyaannya sikap kita bagaimana setelah Tuhan mengirimkan Nabi Yunus kepada kita, mungkin lewat ibu kita, kakak kita, adik kita, itu apa kita marah-marah? Yowis gitu, nanti aku belum selesai loh ini main gamenya ini, sebentar lagi mau selesai. Atau mungkin ya pokoknya nanti dulu, kan ini TV-nya itu filmnya sebentar lagi habis, tinggal sedikit lagi, pokoknya aku nunggu selesai. Apakah seperti itu? Kita marah-marah, adik-adik marah-marah, ataukah kita seperti orang-orang ini tadi yang kemudian merasa bersalah, kemudian minta ampun kepada Tuhan, atau mungkin bahkan sampai tadi berpuasa, ya. Nah, kalau harusnya ya kita menjadi seperti orang Niniwe tadi, tidak marah, ya, tetapi merasa bersalah, ya. Kemudian mungkin kita maaf pada Bapak yang sudah memberikan perintah, yang meminta kita untuk berhenti dan belajar tapi tidak taat, ya. Oh ya Pak, maaf, ya, saya akan belajar sekarang, atau yang lain. Demikian juga mungkin di lingkungan sekolah, ya, sekolah. Mungkin kalau sekarang kelasnya online, ya, dulu itu kita juga pernah, ya, seperti melakukan kesalahan kepada teman atau mungkin teman adik-adik di sekolah, ya, seperti itu. Dan ada kalanya Tuhan mengirim Yunus di sekolah itu. Lewat siapa? Bisa lewat Bapak Ibu guru, atau bahkan mungkin teman-teman kita sebaya. Dan yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap adik-adik? Apakah marah ataukah dengan sedih hati, ya, kemudian mengakui bersalah dan akhirnya bertobat dan tidak melakukannya lagi? Nah, ini ada suatu cerita yang bagus sekali, indah sekali adik-adik. Yang mari kita ingat, ya, sebagai manusia ada kalanya kita lupa bahwa kita punya Allah. Dan ada saat di mana Tuhan itu mengirimkan Nabi Yunus untuk mengingatkan kita, ya, adik-adik, bahwa itu hal yang salah, itu hal yang tidak baik, itu hal yang harus tidak dilakukan. Tetapi maukah adik-adik, maukah kita, ya, menerima pesan dari Tuhan itu dan menyimpannya dalam hati kita, sehingga kita mau bertobat, kemudian kita tidak melakukannya lagi. Demikian renungan firman Tuhan, dan ayat hafalannya adik-adik, ya. Ayat hafalan pada pagi hari ini adalah dari Matius 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk pesan yang Kau berikan kepada kami lewat cerita firman pada saat ini, Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami menjadi seperti orang-orang di Niniwe, Tuhan, yang lupa bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, lupa bahwa kami kepunyaan Allah yang seharusnya berbuat baik, berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seringkali kami tidak taat kepada Engkau dan tidak menyenangkan hati-Mu, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kami bersyukur karena Engkau juga seringkali mengingatkan kami, mengirimkan Nabi Yunus-Mu kepada kehidupan kami, entah lewat orang tua kami, adik kami, kakak kami, keluarga kami, teman-teman, ataupun Bapak Ibu guru kami. Tuhan, tolong kami ketika Engkau mengirimkan mereka untuk memperingatkan kami, menasihati kami, tolong kami dan tolong anak-anak untuk bisa menerima
pesan tersebut, bahwa pesan tersebut dari Allah, sehingga kami, sehingga anak-anakmu itu mau bertobat, mengakui kesalahannya dan berjanji kepada Tuhan untuk tidak berbuat lagi. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam kehidupan kami Tuhan, khususnya di saat-saat ini, kondisi seperti ini. Tolong lindungi kami dan keluarga, sehingga Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit apapun Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh selalu mengingat, menjaga kesehatan kami dan melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan baik ya. Saya yakin firman tersebut akan tersimpan di dalam hati adik-adik dan akan diingat terus. Ya, terima kasih. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara demi acara sudah kita lewati dan barusan kalian juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa tadi? Tentang pertobatan kota Niniwe. Firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak Allah sudah tidak boleh jahat lagi. Kita tidak boleh jahat kepada teman-teman kita, tapi kita harus kembali menjadi baik. Kita akan berjumpa kembali dalam acara ibadah sekolah minggu online di minggu berikutnya. Untuk terakhir kita akan menyanyikan sebuah lagu Ku Bawa Berita Sejahtera. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita